Nama Sabtu Palon sering disebut dalam serat Dharma Gandul dan Jangka Jayabaya atau Ramalan Jayabaya. Dalam serat Dharma Gandul disebutkan Sabtu Palon merupakan penasihat spiritual yang berilmu tinggi dari Raja Brawijaya V, Raja Majapahit terakhir. Konon karena kedikjayaannya dia bisa memerintah seluruh makhluk halus di tanah Jawa. Di kitab Kesusastraan Jawa karya Ki Kalamwiti tersebut juga disebutkan kalau Sabtu Palon merupakan sosok yang sama dengan tokoh pewayangan bernama Semar atau Manik Maya yang telah ada sejak ribuan tahun lalu, sehingga konon Sabtu Palon juga merupakan makhluk gaib yang menjadi pelindung dan penjaga raja-raja di tanah Jawa sejak 525 tahun sebelum Masehi, yang bisa menitis kepada seseorang. Sang Manik Maya ini juga disebut-sebut dapat membuat kawah air panas di atas jumlah gunung berapi di tanah Jawa bergejolak. Bagi orang Jawa yang berpegang pada Kawruh Jawa, pastilah memahami tentang apa dan bagaimana Semar. Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa Semar adalah merupakan utusan gaib Gusti Kang Murbeng Dumadi, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk melaksanakan tugas agar manusia selalu menyembah dan bertakwa kepada Tuhan, selalu bersyukur, serta berjalan pada jalan kebaikan. Di kalangan spiritualis Jawa pada umumnya, keberadaan Semar diyakini berupa suara tanpa rupa. Secara khusus, bagi yang memahami lebih dalam lagi, keberadaan Semar diyakini dengan istilah mencolo putro, mencolo putri, artinya dapat berwujud dan menyamar sebagai manusia biasa dalam wujud berlainan di setiap masa. Dalam perwujudannya sebagai manusia, tetap menjadikan karakter Semar sebagai sosok begawan atau pandito. Hal ini dapat dipahami karena dalam Kawruh Jawa dikenal dengan adanya konsep menitis. Namun kisah kedekatan sang penasihat spiritual ini dengan Raja Brawijaya V akhirnya berakhir saat sang raja memutuskan untuk memeluk agama Islam, sehingga Sabtu Palon meninggalkan raja yang dijaganya selama ini. Namun Sabtu Palon bersumpah akan kembali lagi 500 tahun setelah meninggalkan Raja Brawijaya V untuk kembali menjadi penjaga bagi tanah Jawa. Sedangkan dalam bait-bait terakhir Ramalan Jayabaya juga telah disebut-sebut mengenai Sabtu Palon, yaitu bait 164 dan 173 yang menggambarkan tentang sosok putra Betara Indra yang menguasai seluruh ajaran memotong tanah Jawa kedua kali dan mengerahkan jin dan setan serta seluruh makhluk halus berada di bawah perintahnya, bersatu padu membantu manusia Jawa berpedoman pada Trisula Weda. Dalam beberapa literatur Sabtu Palon itu sejatinya juga diyakini sebagai Dang Hyang Nirarta atau Mpu Dwi Cendra atau pendata sakti Pawurawu yang akhirnya moksa di Pura Uluwatu, Bali. Dang Hyang Nirarta adalah anak dari Dang Hyang Asmaranata dan cucu dari Empu Tantular atau Tiang Hyang Aksokanata, penyusun kakawin Sutasoma, di mana di dalamnya tercantum Bhinneka Tunggal Ika. Dang Hyang Nirarta adalah seorang pendeta Buddha yang kemudian beralih menjadi pendeta Siwa. Dia juga diberi nama Mpu Dwi Cendra dan dijuluki Pedanda Sakti Wawurawu, yang juga dikenal sebagai seorang sastrawan dengan kemampuan supranatural dan mata batinnya. Sabtu Palon mampu melihat benih-benih keruntuhan kerajaan Majapahit. Lalu Sabtu Palon benar-benar meninggalkan raja yang diasuhnya selama ini. Saat Brawijaya V memutuskan memeluk agama Islam, akhirnya Sabtu Palon mendapat petunjuk untuk pergi ke sebuah pulau yang masih di bawah kekuasaan Majapahit, yaitu Pulau Bali.
sebelum pergi ke Pulau Bali. Dang Hyang Nirarta hijrah ke Daha atau Kediri, lalu ke Pasuruan, dan kemudian ke Blambangan Banyuwangi. Sabtu Palon konon pertama kali tiba di Pulau Bali dari Blambangan sekitar tahun Saka 1411 atau 1489 Masehi, ketika kerajaan Bali Dwipa dipimpin dalam Watu Renggong. Dang Hyang Nirarta ini dijuluki pula Pedanda Sakti Wawurawu karena mempunyai kemampuan supranatural yang membuat dalam Watu Renggong sangat kagum, sehingga diangkat menjadi Bagawanta atau pendeta kerajaan. Ada pula cerita yang mengisahkan Sabtu Palon adalah seorang makhluk gaib yang menjaga Gunung Tidar di Magelang, sehingga Sabtu Palon terlibat pertarungan dengan Syekh Subakir, ulama besar yang diutus Kesultanan Turki Utsmaniyah untuk membersihkan tanah Jawa dari pengaruh-pengaruh gaib yang mengganggu proses penyebaran agama Islam. Selain itu, ada ramalan Sabtu Palon menagih janji di Pulau Jawa. Ramalan Sabtu Palon nagih janji berkembang menjadi mitos di kalangan masyarakat Jawa. Dia adalah tokoh misterius yang dipercaya sebagai peramal ulung sekaligus penguasa tanah Jawa. Ada banyak versi tentang sosok tersebut yang berkembang menjadi mitos bagi masyarakat Jawa. Sabtu Palon adalah tokoh yang sangat dihormati kalangan umat Hindu dan Buddha dan penganut aliran kejawen di tanah Jawa. Konon dia mengemban tugas berat sebagai punokawan abdi kinasih Prabu Brawijaya V. Dalam suatu kisah disebutkan bahwa dia hidup pada masa Prabu Brawijaya V, raja terakhir dari kerajaan Majapahit. Namanya dikisahkan dalam serat Jangka Jayabaya Sabtu Palon oleh pujangga keraton Solo, Ronggo Warsito. Salah satu syair dalam serat tersebut memuat ramalan kehancuran Islam di tanah Jawa. Terhitung setelah 500 tahun keruntuhan Majapahit, bait ramalan itu dikenal dengan istilah Sabtu Palon nagih janji. Dia menganut kepercayaan Budi, yaitu agama Jawa yang berlaku secara turun-temurun. Dia meramalkan kehancuran Islam di tanah Jawa dalam ramalannya yang berbunyi, pepestene nuso tekan janji yen wis cangkep 500 warsa kepatung jaman Islami musno bali marang ingsun kami budi madeg sawiji. Artinya takdir Nusa sampai kepada janji. Jika sudah genap 500 tahun terhitung zaman Islam musnah kembali kepadaku, agama Budi berdiri menjadi satu. Peri Martiono dalam buku sejarah Kelam Majapahit menjelaskan Sabtu Palon memberitahukan tanda-tanda dia akan kembali. Dia bersumpah kembali ke tanah Jawa pada 500 tahun lagi, tepat setelah Majapahit runtuh. Pada masa itu, agama Islam tidak dijalankan paripurna oleh pemeluknya. Oleh sebab itu, dia meramalkan agama Islam akan hancur dan digantikan agama Budi jika dihitung sejak keruntuhan kerajaan Majapahit pada 1478. Maka Sabtu Palon diperkirakan kembali pada abad ke-20. Dia bersama anak buahnya akan menguasai tanah Jawa dan mengembangkan agama Budi di Nusantara.